sakjane dadi petani iku yo wangel. Mek cuma ya iku sing tak pilih petani iku ora mikiri apa-apa, ora mikiri sing iko pokok penting kanggo tani tok. Nah, iku mulane aku seneng nang tani. Film ini menceritakan tentang seorang petani yang mencintai pekerjaannya sebagai petani dan tidak memikirkan apa-apa. Beliau hanya ingin menjadi seorang petani terlepas dari pekerjaannya. Pak Ngetenu yang sebagai petani hanya dapat bersabar dan berpasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan atau berargumentasi tentang film Muter Panguripan. Untuk poin yang pertama yaitu menceritakan kembali tentang isi film ini. Kemudian poin yang kedua tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung di film ini. Poin ini akan dijelaskan oleh Saudara Ivan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam film Muter Panguripan. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam film tersebut kita bisa lihat dari nilai Pancasila sektor perekonomian, yang dimana semakin banyak orang yang menghargai jasa petani, dan ini menambah nilai sosial yang terkandung dalam nilai Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita bisa lihat Pak Ngateno selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun tidak semua hasil panennya selalu berhasil, yang dimana beliau tetap senang menjadi petani dan mencintai profesinya sebagai petani. Yang kedua yaitu kemanusiaan dan keadilan, yang dimana setiap hasil dari panen Pak Ngateno tersebut berupa gabah akan dijual kepada pengepul atau didistribusikan kepada masyarakat yang nanti untuk dikonsumsi oleh masyarakat lainnya. Dan untuk sisanya berupa beras atau gabah sisanya akan disimpan oleh Pak Ngateno untuk modal di periode berikutnya. Yang poin ketiga, nilai terakhir adalah ketika Pak Ngateno menyatakan bahwa ada tantangan tersendiri menjadi petani, yaitu saat gagal panen. Walaupun begitu, Pak Ngateno tetap berusaha kembali, di mana itu sesuai dengan 45 butir-butir Pancasila ke-5 2009, yaitu bekerja keras dan menyatakan jika beliau gagal dalam panen akan tetap berusaha dan percaya kepada Tuhan atau berserah diri ada kesempatan yang akan datang, yang dimana itu dia selalu berharap kepada Tuhan, selalu berdoa untuk mendapatkan hasil panen yang lebih baik di setiap tahunnya. Terima kasih untuk tanggapan saya. Saya kembalikan ke Menteri. Baik, terima kasih atas argumentasinya, dan kemudian di poin selanjutnya tentang analisis kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan petani. Poin ini akan disampaikan oleh Saudari Siva Aulia. Dipersilahkan. Oke, jadi di sini ada beberapa kebijakan pertanian agar petani sejahtera yang perlu dilakukan pemerintah secara terpadu atau terintegrasi, yaitu meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian memiliki daya saing kompetitif serta mengupayakan kontinuitas suplai pangan. Secara makro, misalnya perlunya regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani, termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam, serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian, termasuk pengembangan industri alisintan dalam negeri. Modernisasi pertanian dapat dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif. Penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna dari mulai pengolahan lahan, pemanenan, dan penanganan pasca panen, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna, dan mencukupi penggunaan SDM, pertanian yang lebih berkualitas, serta efisiensi penggunaan sumber daya alam, terutama air irigasi,
sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Modernisasi pertanian juga mesti mampu menjamin ketersediaan suplai berdasarkan penataan masa panen dan teknik pengemasan hasil yang baik. Modernisasi pertanian juga termasuk skim pembiayaan pada petani dan sistem penjaminan usaha tani melalui asuransi sehingga petani mampu berproduksi dengan optimal. Melalui modernisasi, pertanian terbukti bisa meningkatkan produktivitas pangan sehingga proses produksi beras bisa lebih efisien. Modernisasi pertanian yang tepat guna dan efisien akan mampu menangkal dampak buruk globalisasi dan menjadi salah satu kunci sukses menghadapinya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana solusi di masa depan tentang lahan pertanian yang semakin lama semakin habis, serta bagaimana dengan anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Silahkan poin ini akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Saya akan menjelaskan sedikit dari nilai anak muda ya. Mungkin para pemuda saat ini itu umumnya berpikir bahwa pertanian itu adalah pekerjaan yang mengusahakan, melelahkan, dan untuk mendapatkan hasil atau uangnya itu harus kerja panas-panasan, hujan-hujanan, terus menunggu waktu yang lama ya. Tentu hal itu akan berimbas pada sektor pertanian, terutama pada sektor ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Peran untuk pemuda dalam pertanian diharapkan itu mampu menciptakan sistem atau konsep-konsep baru dalam dunia pertanian. Di dalam teknologi juga harusnya itu pemuda mampu memaksimalkan ya untuk produktivitas maupun produktivitas meskipun dengan lahan yang seminimum mungkin, agar dapat memanfaatkan potensi tanaman pertanian di tiap-tiap wilayah pertanian di Indonesia, sehingga ketergantungan pada 1-2 jenis tanaman makanan pokok itu tidak terjadi. Dengan begitu diharapkan bisa memberikan hasil maksimal tergantung wilayah sesuai potensi tanaman di daerah tersebut. Mungkin segitu ya, saya kembalikan ke moderator atas argumentasinya. Kemudian sedikit kesimpulannya di diskusi ini adalah tentang bagaimana film yang berjudul tentang Muter Panguripan ini menjadi sebuah film yang menarik dan perlu untuk diangkat dalam sebuah diskusi, karena film ini banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana suka dan duka seorang petani, serta di dalamnya juga terdapat keresahan para petani yang gagal panen dan lain-lain ya, seperti itu. Itu saja dari kelompok kami. Permisi, saya mau Ya. tambahin beberapa kesimpulan ya. Mungkin film ini menceritakan tentang petani ya. Tahu sendiri ya, petani itu kan emang kerjanya emang apa ya, panas-panas gitu kan ya. Itu tuh buat referensi kita ya kan, para anak muda ya kan, biar apa ya, biar kita itu berjuang itu loh, berserah diri juga, maksudnya berjuang itu namanya petani ya, pantang menyerah ya kan. Kita juga wajib meniru itu juga bisa jadi teladan buat kita sebagai apa, remaja ya. Itu aja sih dari saya mungkin. Ya baik, terima kasih atas argumentasinya. Baik teman-teman, terima kasih untuk diskusi dan argumentasinya. Ini dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.